Jujur, gua adalah salah satu tipe orang yang tadinya skeptis sama film ini. Karena yang udah gua tonton itu biasanya film-film adaptasi game itu selalu berakhir dengan flop. Hai and welcome to The Flick bareng gua, Rabi Efton. Dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gua dan Hani akan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apa, Han? Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Film ini dirilis pada tahun 2023, tepatnya pada tanggal 25 Oktober. Jadi ini literally baru kemarin ya. Untuk genrenya, film ini bergenre horor, thriller, dan drama. Film ini disutradarai oleh Emma Tammi. Jujur, aku belum pernah nonton film beliau, tapi beliau itu udah menyutradarai 4 film dan juga 2 series nih, Han. Selanjutnya untuk para cast-nya, yaitu ada Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, dan juga Matt Lillard. Buat aku, Han, ya, kalau Matt Lillard itu adalah salah satu aktor yang paling bisa ekspresif sih, Han. Pertama kali aku nonton tuh di film Scream 1, yang jadi Ghostface-nya. Terus dia juga yang jadi Shaggy di film-film Scooby-Doo. Ya, yang live action-nya. Dan juga pengisi suaranya deh. Jadi buat aku tuh, kalau ada Matt Lillard tuh, orang yang emang ekspresif banget nggak sih? Dan di film ini juga kelihatan ekspresif nggak sih, Han? Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Deep Facts. Di segmen ini, gue akan sedikit memberikan beberapa fakta mengenai film ini. Yang pertama, mungkin untuk para gamers udah pada tahu sih, kalau misalkan alur cerita film ini tuh diadaptasi dari game yang berjudul yang sama, yaitu Five Nights at Freddy's, buatan Scott Cawthon yang dirilis pada tahun 2014. Pada tahun 2014, game ini tuh cukup viral nih, Han. Bukan karena gameplaynya, karena kalau dari segi gameplay sih itu cuman point and click sih, jadi cuman klik-klik doang. Tetapi karena game ini tuh menyimpan banyak banget rahasia-rahasia. Yang kedua, untuk animatronics-nya nih, Han, itu sama sekali tidak menggunakan CGI. Jadi mereka itu benar-benar menyewa pabrik boneka untuk membuat boneka yang sama persis dengan yang ada di gamenya nih, Han. Itu sih, Han, salah satu alasan kenapa aku respect sih sama tim produksinya, karena kalau emang mau yang murah dan gampang, mungkin mereka akan pakai CGI sih. Tapi mereka pengen membuat ini serealistis mungkin, makanya mereka tuh sampai nyewa perusahaan boneka nih. Yang ketiga dan yang terakhir, film ini merupakan film adaptasi game pertama yang diproduksi oleh Blumhouse Production. Mungkin bagi yang belum tahu, Blumhouse Production ini adalah sebuah production house yang udah memproduksi film-film kayak Insidious, Paranormal Activity, Get Out, Us, Sinister, pokoknya film-film yang bertema horror dan thriller gitu. Dan film ini adalah film pertamanya yang diadaptasi dari game. Itu dia beberapa fakta mengenai film ini. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembahasan POI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani, silakan. Film ini menceritakan tentang seorang penjaga keamanan bernama Mike Smith yang bekerja di Freddy Fazbear Pizza. Mike awalnya nggak mau bekerja nih di tempat terbang kali ini, tetapi karena harus mempertahankan hak asuh adiknya, akhirnya Mike mau bekerja di Freddy's. Saat menjalani shift malam, ia menyadari bahwa pekerjaan ini ternyata nggak sesuai dengan apa yang ia bayangkan sebelumnya. Tempat ini ternyata menyimpan banyak teror seram dari para animatronik. Oke. Jadi intinya ada petugas keamanan. Ya, petugas keamanan yang harus menjaga tempat terbengkalai dan ternyata ada keanehan-keanehan yang ada di tempat itu, Han, ya? Iya. Ya, oke. Itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya gue akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Yang pertama, jujur, gue adalah salah satu tipe orang yang tadinya skeptis sama film ini. Karena yang udah gue tonton itu biasanya film-film adaptasi game itu selalu berakhir dengan flop. Sebenarnya bukan gagal ya, tapi lebih flop lah lebih tepatnya kali ya. Karena banyak aspek yang mungkin tidak bisa didapatkan dari gamenya lah gitu. Tetapi setelah gue nonton film ini, ternyata film ini tuh sangat memuaskan dan melebihi ekspektasi gue. Walaupun emang ekspektasi gue tuh cukup rendah sih, cuman gue mesti akui kalau ini sangat-sangat melebihi ekspektasi gue. Gue mulai dengan atmosfer horornya. Film ini tuh kategori ada film horornya, walaupun emang horornya itu sedikit, tetapi film ini tuh berhasil membangun atmosfer horornya dengan pas. Jadi film ini, Han, dia itu membangun membangun suasana intensnya itu pelan-pelan, tiba-tiba bang, jump scare gitu. Jadi nggak terburu-buru, tapi juga nggak lambat banget. Buat aku pas aja sih, Han. Dan juga, Han, salah satu aspek yang paling aku apresiasi adalah visualnya sih, Han.
ini visualnya bagus banget, Han. Ya nggak sih, Han? Iya benar. Iya benar. Aku sendiri bukan gamers, tapi ngelihat penggambaran tempat Freddy sini keren sih. Terus berasa real aja gitu. Ya, Kayaknya mereka emang bikin kali ya tempatnya. Mungkin gitu. mereka beneran bikin deh, bener-bener seniat itu. Jadi aku tuh ngerasa kayak tampilan yang di film itu tuh sama kayak di game loh, Han. Oh iya? Dari meja-mejanya, dari kursi-kursinya, bahkan panggungnya Freddy itu sama kayak gitu juga di gamenya. Oh, berarti sama kayak pajangan-pajangan Iya, pajangan-pajangan kayak gitu tuh ada gitu. Iya benar, jujur karena aku tipe yang sebenarnya lebih takut kalau hantunya itu dikasih lihat arwah ya, dan bukan sama manusia. Nah, jadi menurut aku bonekanya bukan yang serem-serem banget gitu loh. Iya. Tapi tetap ada seremnya dari lirikannya, matanya dan lain-lain. Tapi aku sendiri kagum sih sama cara gerakin bonekanya gimana. Sebenarnya kalau misalkan gerakinnya, mungkin dia tetap pakai orang, pakai green screen. Iya. Tetapi kalau jadi apa ya, rangkanya sih, Han. Iya. Rangka animatroniknya kan tadi aku udah bahas di Device, kalau itu benar-benar dibikin rangkanya gitu. Iya. Berarti mereka niat banget karena kan dia bukan cuma boneka, berarti bukan ke teddy bear doang udah gitu isinya busa, tapi ini kan bener-bener dia bikin ada mesinnya. Iya, namanya itu kalau nggak salah spring lock-nya gitu. Iya, itu keren sih. Itu benar niat sih. Iya. Nah, awalnya yang bikin aku skeptis juga, aku berpikir tadinya kalau si boneka-boneka animatronics ini tuh pakai CGI. Oh. Ternyata pas aku baca ini beneran dibikin spring lock-nya, itu wah kayaknya ini film bagus banget sih kayaknya. Iya, kayaknya emang nggak CGI nggak sih? Emang nggak CGI, tapi emang dalamannya kelihatan CGI lah gitu, dalaman orangnya ya yang makainya gitu. Iya. Tetapi untuk bonekanya itu sendiri, itu sih benar-benar rangka gitu kan. Nah, itu dia dari visualnya nih, Han. Itu visualnya yang begitu bagus dan begitu terasa realistis. Dan juga ditambah dengan lighting dan suaranya nih, Han. Buat aku ya, lightingnya itu lighting film-film horor banget nggak sih? Iya. Dari segi ini, oke, lighting itu di film horor itu kebanyakan gelap. Tapi gelap pun gelap pun bukan berarti bisa memberikan vibe horornya gitu. Buat aku jadi titik poin lightingnya itu pas banget sih, Han. Dan juga yang nggak kalah yaitu suaranya sih, Han, sound effect-nya. Iya, keren banget. Itu serem, bikin merinding gitu. Iya bener. Udah gitu yang gini, aku nonton film ini ekspektasi aku kan kayak games gitu kan. Iya. Dan aku tidak expect ke horornya sebenarnya. Tapi dari awal layarnya belum mulai nih, belum muncul nih. Jadi udah ada jump scare bagi aku ya. Iya. Itu adalah ketika ada suara buka baut. Oh iya, itu benar kayak close up banget kan itu. Iya, di close up, terus dari awal tuh kayak gelap, terus baru muncul mukanya si sapam sebelumnya. Iya. Kan? Nah itu tuh jujur itu bikin gak tenang banget. Aku kayak risih gitu dengarnya. Iya. Dan juga ya kalau kamu nyadar kan, tiap kali bonekanya gerak itu ada suara besi yang kegeser gitu. Iya. Iya nggak sih, itu realistis banget, itu yang bikin itu salah satu yang bikin aku ngerasa ini realistis banget sih. Itu sih pas si Freddy-nya gerak tuh kayak ada suara krek kayak gitu-gitunya gitu. Itu gila sih, niat banget gitu segitunya. Ini tuh bukan film horor yang munculin arwah, tapi sound dan vibe-nya itu bikin psikologi ngerasa gak nyaman. Iya, uneasy feeling gitulah. Iya, aku ngebayangin kalau aku jadi Mike tuh aku stres deh kayaknya. Iya, ada dalam dari awal ditugasin di situ aja aku udah stres dengan vibe-nya ya. Nah, ngelanjutin horornya kan, tadi aku lupa bahas. Kalau emang gamenya itu horornya itu dari jump scare-nya sih, Han. Bukan dari hantunya atau bonekanya, tapi lebih ke jump scare-nya gitu. Dan juga momen-momennya itu sih, Han, yang bikin serem. Contohnya kayak momen-momen yang pas di awal-awal kayak satu persatu bonekanya hilang. Oh iya. Itu yang bikin kita tegang nggak sih, yang kita bikin intens gitu. Terus yang kamu bahas ya, yang dari menit pertama aja tuh kita udah bikin tegang nggak sih? Iya. Udah dari menit pertama loh baru mulai, tiba-tiba langsung kayak gitu. Iya, serem banget. Serem banget sih. Sebel gitu, tapi maksudnya gini, bukan sebel benci sama filmnya ya, tapi kayak ini vibe-nya beda banget. Iya, gitu. dari film-film sebelumnya gitu kan. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, Han, masalah visualnya yang bagus dan begitu realistis vibe-nya. Terus lighting-nya yang begitu kerasa pas dengan horornya. Sound effect dan suara-suara musik background-nya yang begitu mendukung atmosfer horornya. Horor-horornya sih, dan juga jump scare-nya yang cukup mengagetkan kan, Han ya. Tetapi, kendati pun demikian, ada sih momen yang bikin aku kecewa sih, Han. Apa tuh? Yaitu pas momen yang bikin benteng. Ini buat yang udah nonton pasti udah tahu nih. Yang pas bikin benteng itu loh. Jadi, yang aku tahu,
Freddy's, jika Bonnie dan Foxy itu dia itu punya arwah penendam kan, kayak yang di filmnya, dan selalu selalu memakan korban lah gitu kan. Tetapi masih adiknya si Mike, siapa sih aku lupa namanya? Abby, kok tiba-tiba jadi baik gitu. Aku awalnya kayak rada kecewa, kok ini ada kelihatan si boneka-boneka ini baik nih gitu. Kan di game semuanya jahat gitu kan. Itu yang bikin salah satu momen yang bikin aku kecewa, tetapi ternyata dijawab. Kalau di akhir-akhir, mereka sengaja pas itu tidak membunuh si Abby dan si Mike. Karena mereka ingin mengajak si Abby ini menjadi bagian dari mereka. Ini spoiler banget ceritanya ya. Jadi, akhirnya aku nggak jadi kecewa sih, Yan. Karena, ternyata motifnya tuh mereka pengen baikin dulu nih si Abby-nya. Terus tiba-tiba dijadiin boneka lagi gitu. Pengen nyari teman intinya. Iya, pengen nyari temannya. Karena emang boneka-boneka ini ya isinya arwah penasaran anak kecil gitu. Tidak luput juga kalau di film ini tuh ada beberapa Easter eggs ya. Pokoknya yang paling aku itu ada namanya Golden Freddy. Golden Freddy itu ada di game FNAF 1. Dia itu Freddy itu yang boneka warna coklat beruang. Itu Freddy. Nah, ada namanya Golden Freddy yang itu muncul cuma sesaat di FNAF 1. Di sini ada, kalau kamu nyadar, pas ada mayat-mayatnya si Max sama komplotannya, itu kan ada boneka lagi kan? Yang nggak muncul, nah itu Golden Freddy, itu Easter egg lah. Sebenarnya di game tuh ada, tapi di sini cuman diliatin, cuman bangkainya aja ada kan? Cuman bonekanya aja gitu di sini. Tapi nggak dipakai sama sekali. Dan juga ada yang sih ngeselin, yaitu si Balon Boy. Balon Boy itu yang di locker, tau nggak sih yang megang balon? Warna biru yang kecil. Itu ngeselin banget. Itu ngeselin banget. Nah, si Balon Boy ini tadinya itu cuma ada di FNAF 2. Di game pertama itu nggak ada. Jadi bisa jadi menandakan kalau nantinya akan ada FNAF 2. Karena si Balon Boy ini, dia itu munculnya di FNAF 2, bukan di FNAF 1 tuh. Jadi mungkin itu petanda kalau misalkan bakal ada FNAF 2. Bahkan di akhir-akhir kalau kamu nggak sih ada kredit tuh yang ada spoiler nggak sih? Nggak apa-apa kan udah akhirnya kan spoiler alert kan? Jangan lupa yang nonton ada kreditnya ya. Iya ada kreditnya gitu. Tiba-tiba si balonnya tiba-tiba muncul deh gitu. Itu ngeselin sih sebenarnya. Nah terakhir dari aku Han. Sebenarnya aku ngikutin cerita FNAF ini udah dari lama. Nah terus kalau aku ceritain dari awal sampai akhir tuh panjang banget. Tapi mungkin aku mau rekomendasi satu channel sih Han. Boleh nggak sih Han? Boleh. Boleh. Nah, ada satu channel yang namanya itu Drum, pasti udah pada tahu sih, yang gamer-gamer. Jadi Drum ini menceritakan alur cerita game. Dan Drum ini pernah ngebikin playlist cerita FNAF sampai FNAF yang terakhir. Jadi kalau misalkan lu penasaran sama cerita-ceritanya, coba deh lu searching Drum Five Nights at Freddy's. Nah, di film ini ada beberapa aspek yang berbeda di cerita di film sama yang di game. Yang pertama kayak si Vanessa itu ada di game FNAF, tapi bukan di FNAF 1. Dan si Vanessa ini, dia itu, kalau di game itu, bukan anaknya William Afton. William Afton punya anak perempuan, tapi bukan Vanessa namanya. Dan tidak jadi polisi. Itu yang berbeda. Terus, yang kedua, William Afton jadi counselor. Itu di game tuh nggak dijelasin gitu, bahkan nggak ada gitu. Tiba-tiba, udah jadi counselor ya, gimana ceritanya gitu. Dan yang ketiga, kisah matinya William Afton. Kalau di game itu, kalau nggak salah tuh, yang ngebunuh William Afton itu dirinya sendiri. Gara-gara ada kostumnya error. Tapi kalau di film ini kan si boneka kue chip itu kan yang ngancurin itunya. Nah itu sih ada beberapa aspek yang berbeda sama gamenya. Tetapi untuk benang merahnya ya masih sama sih gitu. Kalau misalkan ada tempat makan, terus rame dengan anak-anak, ada yang namanya Purple Guy ini ya William Afton yang suka membunuh-bunuhin orang-orang, dan ketika itu mereka si William Afton ini menyembunyikan mayat-mayat anak-anaknya ini di boneka-bonekanya ini. Dan ternyata kalau di gamenya masih banyak tempat-tempat lain dan masih banyak korban-korban lainnya dari William Afton. Dan aku berharap banget sih kalau misalkan nantinya pun akan ada FNAF 2 dan 3 selanjutnya gitu, karena masih banyak korban-korban William Afton gitu di tempat-tempat lainnya. Jadi itu sih pembahasan POI dari kita. Jadi kesimpulannya gimana Han? Nonton. Jadi buat para gamers ya. Ya, kalau misalkan gamers dan juga suka film-film yang cukup mistis, cukup horor,
coba deh lu nonton Five Nights at Freddy's di bioskop kan ya. Mumpung baru banget keluar di bioskop dan buat aku sangat-sangat worth it sih film ini. So, we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.